Penguasa Kuil Surgawi, Bab 349. Gao Weiwei benar-benar lelah malam itu. Xiao Tians melakukan banyak hal dengan lebih mendesak dan lebih cepat. Tentu saja dia merasakannya. Dia juga tahu bahwa Xiao Tians dan yang lebih tua akan bernegosiasi dengan dua sekte utama dari Sekte Taiyin dan Sekte Liang dalam beberapa hari. Sejauh menyangkut momen, tentu saja yang terbaik adalah kedua belah pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata dan non-agresi dalam negosiasi dalam beberapa hari. Karena sekarang Kuil Surga dan Kerajaan Daxia untuk beberapa alasan, nama Departemen Perang akan diubah menjadi Departemen Perang Daxia di masa depan. Departemen Perang, yang paling mereka kekurangan adalah waktu. Namun meskipun semua orang percaya bahwa kemungkinan kedua belah pihak bertarung lagi dalam beberapa hari adalah rendah, kami tidak takut dengan 10.000 orang, jadi kami masih harus melakukan beberapa persiapan. Sekarang Dao Chen telah menembus ke tingkat puncak tingkat Master Tao, Departemen Perang Besar Xia memiliki lebih banyak suara. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun segera berlalu. Gao Weiwei dan Xiao Tians memanjakan diri mereka sepanjang malam dan tidak mempedulikan apapun. Keduanya merasa sangat-sangat bahagia. Keesokan harinya, Xiao Tians bermain dengan Xiao Xiao sepanjang hari. Dia tidak pergi lagi sampai dia makan malam dengan Xiao Xiao di malam hari. Ya, dia, Xiao Tians, mengingkari janjinya lagi. Dia selalu berpikir dia akan menjadi ayah yang baik. Tapi sekarang dia tidak berpikir begitu lagi. Yang dia inginkan sekarang adalah menyelesaikan semuanya secepat mungkin, baik di dalam maupun di luar wilayah. Yang terbaik adalah menyelesaikannya sebelum akhir tahun. Kemudian dia benar-benar melepaskan segalanya dan kembali ke Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Dan kini tinggal 3 bulan lagi menjelang akhir tahun dan tahun baru. 100 hari atau lebih. 3 bulan, sudah cukup. Di gerbang Tang Mansion, Xiao Tians naik kereta dan melihat keluar Tang Mansion melalui jendela mobil. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sekarang dia telah mencapai kaisar sejati tingkat pertama. Dan dia juga memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan menembus tahap akhir kaisar sejati atau bahkan puncaknya dalam 3 bulan. Pada saat itu, dia adalah manusia pejuang tingkat raja sejati. Bahkan, lebih kuat, ya, Xiao Tians memiliki kepercayaan diri ini. Bagaimanapun, dia baru berada di awal level kaisar sejati. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk melawan Zhan Wushuang, yang berada di tahap tengah level Dao Master. Bagaimana jika Anda memberinya sedikit waktu lagi dan dia menerobos lagi? Tanda seru. Keyakinan pada hati Xiao Tians menjadi lebih kuat. Tuan Istana, apakah kamu berangkat sekarang? Saat berikutnya, duduk di barisan depan kereta hitam, seorang prajurit di puncak Dewa Perang dari Kuil Surgawi bertanya pada Xiao Tians. Xiao Tians sekali lagi melihat lebih dalam ke rumah keluarga Tang, 3 hari. Ya, kali ini dia kembali ke masa sekarang, dan hanya ada 3 hari sebelum dan sesudahnya. Sekarang dia pergi lagi. Pada jarak yang sama, dia bernegosiasi dengan Sekte Liang, tinggal 7 hari lagi. Xiao Tians memiliki rencana dalam pikirannya. Dia baru saja menembus level kaisar sejati. Level dan kekuatan tempurnya telah menembus, tapi dia belum sepenuhnya menguasai peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Jadi yang dia pikirkan adalah dalam 7 hari ke depan, dia akan terus mengasah kekuatan tempurnya. Kemudian serap sejumlah besar sumber daya dan energi, dan berusahalah untuk membangun kekuatan Anda sendiri hingga mencapai puncak level kaisar sejati secepat mungkin. Dan ketika saatnya tiba, ketika dia mencapai puncak level utama kaisar sejati dan memiliki kendali 100% atas kekuatannya, dia akan benar-benar mampu melawan Zhan Wushuang dan tidak pernah ketinggalan lagi master tak tertandingi di tingkat tengah tingkat Dao Master. Ingat http:/// dalam 1 detik. Ayo pergi ke Departemen Perang Besar Xia. Saat berikutnya, Xiao Tians, tanpa ragu-ragu, juga mengalihkan pandangannya dari rumah keluarga Tang, dan kemudian mengatakan sesuatu kepada para prajurit Kuil Tianshan yang sedang mengemudi. Mengikuti perintah Xiao Tians, orang kuat dari Kuil Tianshan segera mengemudikan mobilnya secepat mungkin. Bergegas menuju markas besar Departemen Perang Great Xia. Bagaimanapun, semua orang kuat di Kuil Surga berkumpul di sana dan berlatih keras. Hanya saja Xiao Tians sudah tidak ada lagi, dan para prajurit masih belum mampu meningkatkan efisiensinya ke level tertinggi. Dan baru-baru ini, 3.000 prajurit top Kuil Surga masih mempraktikkan metode serangan gabungan. Yang disebut metode serangan gabungan adalah mengumpulkan kekuatan tempur dan momentum semua saudara untuk mengerahkan kekuatan yang lebih tirani. Tentu saja strategi serangan gabungan semacam ini juga menjadi rahasia yang tidak diajarkan dan sulit didapat. Itu diberikan oleh Kaisar Hitam kepada para prajurit Kuil Surga. Adapun dari mana Kaisar Hitam berasal? Tentu saja, ini adalah metode pertarungan yang diwariskan di dunia. Di era ini,
3.000 pembangkit tenaga listrik teratas di kuil surgawi mengambil jalan yang jauh lebih baik daripada 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas di bawah komando Tianxia 2.000 tahun lalu. Para prajurit kuil Tianshan sekarang menggabungkan seni bela diri kuno dengan teknologi mutakhir modern, baju perang terbaik, dan pedang perang. Di pihak Xia Jing, Yan Jing diubah menjadi Xia Jing, teknologi Chaoge Yin Chaoge mendapat dukungan dari grup Junlin, industri berat Tianhai, dan Departemen Perang Daxia. Jadi sekarang, lini produksi Zankai Zanjian dari teknologi Chaoge sedang dalam produksi siang dan malam, baju tempur yang sangat kuat terus diproduksi, dan kemudian mulai diperlengkapi untuk orang-orang kuat dari Departemen Perang Daxia. Dan ketika Xiao Tians meninggalkan rumah keluarga Tang dan pergi ke markas besar Departemen Perang Daxia, yang tidak diketahui Xiao Tians adalah tak lama setelah dia pergi, Gao Weiwei, yang telah mengenakan gaun putih lagi, muncul di tempat dia berada. Hanya tinggal di samping. Saat Gao Weiwei berduaan dengan Xiao Tians, dia masih berpenampilan seperti dulu, lembut, berbudi luhur, cantik dan seksi. Dan saat Xiao Tians pergi, Gao Weiwei akan berganti kembali ke gaun putih antiknya. Tanpa alasan lain, Gao Weiwei hanya ingin membedakan dirinya dari Jiwer. Dan setiap kali Gao Weiwei mengenakan kostum Jiwer, Gao Weiwei akan berkata pada dirinya sendiri untuk terus menjadi lebih kuat. Terakhir kali, untuk membantu Xiao Tians lebih cepat, Gao Weiwei secara langsung dan kasar menyerap semua yang ditinggalkan Jiwer. Biarkan dia naik ke puncak alam kematian tingkat guru Tao dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi sekarang Xiao Tians telah menembus level kaisar sejati, kekuatannya di puncak alam kematian level Tao tidak lagi cukup. 2000 tahun yang lalu, kekuatan puncak Jiwer berada di puncak level Dao Master, mirip dengan Dao Yi. Tapi sekarang Gao Weiwei telah menyerap semua yang ada di Jiwer, dia hanya bisa menembus puncak kematian. Jalan selanjutnya harus dilalui sendiri. Aku tidak bisa melewati jalan kaisar sejati. Suamiku, aku pasti akan bekerja keras untuk menembus tingkat alam hidup, sehingga aku bisa terus berdiri di sisimu dan menemanimu. Dalam pertempuran dunia, Gao Weiwei melihat mobil yang dikendarai Xiao Tians dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Lalu dia menghindar dan memasuki ruang pengasingan di Tang Mansion. Terus berlatih. Urusan keluarga Tang telah diatur, keluarga Xiao juga pergi, kota Beijiang juga kembali, Long Ye dan Tang Xia juga berkunjung. Jadi Xiao Tians tidak lagi memiliki banyak kekhawatiran dalam hatinya dalam waktu singkat. Dia kembali ke tempat latihan di markas besar Departemen Perang Xia Besar hanya dalam 10 menit secepat mungkin. Saat itu sudah malam, dan langit di Xia Jing benar-benar gelap. Tetapi pada saat ini, di tempat latihan seni bela diri Departemen Perang Xia Jing, orang kuat dari kuil Mingtian dan orang kuat tertinggi dari Departemen Perang Besar Xia masih berdebat dengan gila-gilaan. Kaisar Hitam, 5 penjaga aturan tingkat surga tingkat kaisar tingkat 9 di bawah Dao Chen, dan sekelompok ahli tingkat kaisar tingkat tinggi dari Qingshan Daozong, membimbing para prajurit untuk berlatih di alun-alun Departemen Perang. Itu sudah cukup bagi sekelompok ahli tingkat kaisar tingkat tinggi untuk membimbing sekelompok dewa perang, raja, dan kaisar. Dan kesempatan seperti ini jarang terjadi. Sejak saat itu, setelah 3 hari absen, ketika Xiao Tians kembali lagi, di antara pembangkit tenaga listrik teratas di kuil surga, sekali lagi ada lebih dari 100 tentara, yang telah menerobos dari puncak dewa perang ke puncak tingkat Raja Surgawi, dan Departemen Perang Daxia yang sama memiliki sejumlah besar tentara bintang 5. Dalam 3 hari ini, mereka telah menembus level Dewa Perang. Pada saat ini, di alun-alun markas perang Xia Jing, seluruh alun-alun besar dan sekitarnya terbakar dengan semacam asap hijau yang dapat menjernihkan pikiran, yang oleh sekte tersembunyi disebut rumput meditasi. Itu adalah sumber daya cadangan yang strategis, tapi sekarang langsung diambil dan dibakar habis-habisan, bahkan tanpa mempertimbangkan konsumsinya. 100 kolam obat juga digali di War Department Square yang sama. Itu diisi dengan ramuan yang penuh energi dan mengisi ulang ki dan darah. Itu bergulir dan meningkat. Selama orang kuat merasa telah melakukan terobosan, dia akan terjun ke dalam untuk menyerap energi hingga tubuhnya jenuh. Kemudian, setelah menyerap energinya, dia melompat keluar dari kolam obat dan mulai bertarung dan berlatih dengan gila-gilaan. Oleh karena itu, pada saat ini, bidang seni bela diri Departemen Perang Xia Jing benar-benar merupakan tanah suci untuk budidaya. Tempat suci untuk bercocok tanam yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Lusinan pembangkit tenaga listrik terkemuka memandu Anda, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya tersedia untuk pembakaran. Daerah sekitarnya juga didukung oleh pengawalan dan restu dari Dacia National Games. Dalam lingkungan kultivasi seperti itu, akan aneh jika Anda masih tidak dapat menerobos. Saat berikutnya, ketika Xiao Tians datang ke War Department Square, Xiao Tians juga terkejut. Demikian pula,
Semua orang kuat dari kuil surgawi yang berkultivasi dengan putus asa juga memberi hormat dengan penuh semangat kepada Xiao Tians. Xiao Tians melambaikan tangannya kepada mereka, tidak perlu bersikap sopan, teruslah berlatih, dan kamu bisa meningkat ke level apapun yang kamu bisa. Semua orang kuat dari kuil surgawi mengangguk, dan kemudian mulai berlatih dengan lebih gila lagi. Sekarang Xiao Tians telah kembali, antusiasme mereka untuk berkultivasi menjadi semakin tinggi. Saat berikutnya, Kaisar Hitam yang seksi dan dingin, mengenakan jubah hitam, muncul di depan Xiao Tians. Dia mengerutkan kening pada Xiao Tians dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak perlu datang ke sini terburu-buru. Istirahat saja sebentar, ini aku." Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Setelah semuanya selesai, akan ada banyak waktu untuk istirahat. Sekarang, musuh masih ada, dan masih banyak, jadi ini belum waktunya istirahat." Saat berikutnya, ketika Heidi ingin terus membujuk Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berteriak dari kejauhan, "Dao Yi, apakah senior Dao Chen ada di sini? Saya butuh bantuan dua senior sekarang." Tepat setelah Xiao Tians menyelesaikan omongannya, ruang di udara di depannya segera berfluktuasi, dan saat berikutnya, sosok Dao Yi dan Dao Chen muncul. Ketika Xiao Tians melihat Dao Chen, dia langsung merasakan fluktuasi kuat di tubuh Dao Chen yang berada di puncak level Dao Master. Xiao Tians menangkupkan tangannya dan berkata kepada Dao Chen, "Senior, selamat. Kamu akhirnya berhasil menembus alam hidup, dan kamu masih berada di puncak alam hidup." Dao Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata kepada Xiao Tians dengan suasana hati yang sangat baik, "Dibandingkan denganmu, tidak ada yang perlu disebutkan. Kamu datang kepadaku dan kakak laki-lakimu kali ini karena kamu ingin aku dan kakak laki-lakimu membantumu mengasah wilayahmu dan mengasah keterampilanmu." Kekuatan tempur. Dao Chen menebak tujuan Xiao Tians hampir seketika. Xiao Tians mengangguk dengan serius dan berkata, "Yah, itu bagus. Saya baru saja menerobos ke level Kaisar Sejati beberapa hari yang lalu, dan kekuatan tempur saya meningkat secara dramatis, tetapi kendali saya terlalu rendah, dan dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan saya meningkat terlalu banyak. Ayolah, fondasiku terasa sedikit tidak stabil, jadi aku ingin mengajak dua senior untuk bertarung denganku." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, saat berikutnya, Dao Yi menatap Xiao Tians dalam-dalam, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan bertanya, "Bagaimana kamu ingin berlatih?" "Dao Chen dan aku sama-sama berada di puncak hidup kami, satu saja sudah cukup untukmu." Xiao Tians menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tidak, itu tidak cukup. Senior Dao Yi, bagaimana jika saya bertemu dengan dua pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Tao di masa depan? Dan sejujurnya, saya merasa akan segera bertemu dengan mereka. Mungkin, dalam 7 hari. Dao Yi sekali lagi menatap Xiao Tians dalam-dalam dan berkata, "Apakah kamu yakin?" "Saya bertanya lagi, Dao Chen dan saya tidak akan tinggal diam. Ini yang kamu minta. Sekarang, meskipun kamu telah mencapai tingkat kaisar yang sebenarnya pada tahap awal, kami bisa bertarung sebentar melawan orang kuat di awal level Master Tao. Tapi Dao Chen dan saya sama-sama berada di level puncak. Jika salah satu dari kami menyerang tanpa memperhatikan, kami akan melukai Anda dengan serius. Apa kamu yakin?" Xiao Tians mengangguk dengan berat dan berkata, "Yah, lumayan." Namun, tepat ketika Xiao Tians selesai berbicara, saat berikutnya, sosok sesepuh Qin Wu muncul di samping Xiao Tians, dan berkata kepada Dao Yi dan Dao Chen, "Dua saudara Tao, ikut sertakan aku." "Terima kasih." Petik 2. Dao Yi mengangguk, "Oke, setiap orang tegas dan tidak akan ragu-ragu. Bertarunglah jika kamu mengatakan bertarung." Segera, Dao Chen memasang penghalang besar dengan diameter 200 meter di tengah alun-alun Departemen Perang. Kemudian Dao Chen dan Dao Yi bertarung melawan Xiao Tians dan Qin Wu yang berdiri di tengah-tengah penghalang. Benar-benar tidak ada yang bisa ditahan. Bagaimanapun, Xiao Tians dan Qin Wu tidak akan menahan musuh apapun yang mereka hadapi di masa depan. Dan untuk terluka parah, dengan dukungan sumber daya yang ada, selama kamu tidak bisa mati, tidak apa-apa. Paling buruk, kamu bisa berendam di kolam naga sebentar dan kamu akan segera pulih. Bang bang, boom. Saat berikutnya, sosok Xiao Tians terlempar dari penghalang besar di tengah alun-alun oleh telapak tangan Dao Yi. Xiao Tians memuntahkan seteguk darah, dan tetua agung di sana berada dalam situasi yang hampir sama. "Serang aku dengan seluruh kekuatanmu, jangan menahan diri." Suara dingin Dao Yi keluar. Xiao Tians dan tetua pertama, yang terlempar ke tepi penghalang, tampak keras, menghunus pedang mereka, dan langsung mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Dao Yi dan Dao Chen. Jadi untuk sesaat, Xiao Tians dan yang lebih tua dipukul mundur oleh Dao Yi dan Dao Chen, tapi segera, mereka berdua mengumpulkan kekuatan mereka lagi dan bergegas kembali.
Baik itu Xiao Tians atau Tetua Agung, mereka terus mengasah keterampilan bertarung, keterampilan tubuh, dan keyakinan mereka. Ada dua sparring partner yang berada di puncak level Dao Master. Laju kemajuannya tidak boleh terlalu cepat. Demikian pula, karena ketidakstabilan alam dan lemahnya kontrol kekuatan yang disebabkan oleh peningkatan pesat dari dua orang sebelumnya, mereka juga terus meningkat. Namun pelatihan tidak sesederhana itu. Setiap kali Xiao Tians dan sesepuh tersingkir dan keluar untuk beristirahat, Dao Yi dan Dao Chen akan menjelaskan kepada mereka apa yang salah atau bagaimana memperbaikinya. Demikian pula, setelah luka pada Xiao Tians dan Tetua Agung terakumulasi sampai batas tertentu dan kekuatan mereka terkuras sampai batas tertentu, keduanya juga akan segera menyerap sumber daya untuk pulih. Jadi untuk sementara waktu, kendali kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, metode bertarung mereka menjadi semakin mahir, dan wilayah mereka menjadi semakin stabil. Pada saat yang sama, di Kuil Tianshan dan Departemen Perang Daxia, mereka bekerja keras siang dan malam untuk mencerna sumber daya yang dikumpulkan dari serangan terakhir terhadap 4 sekte terkuat di tingkat kaisar dan menggunakannya untuk promosi. Sekte Liang dan Sekte Taiyin, yang berada jauh di wilayah tengah Daxia, juga mulai bekerja secara aktif dalam beberapa hari terakhir. Dari 9 sekte tingkat kaisar terkuat di Daxia, kini hanya tersisa 2. Selain itu, tingkat pertumbuhan Kuil Tianshan dan Departemen Perang Daxia terlalu cepat. Nasib nasional Daxia menjadi semakin kuat sejak kebangkitannya. Setelah secara samar-samar terlihat seperti dinasti kuno, 2 sekte utama mereka juga cemas. Dibandingkan dengan Sekte Liang, yang menempati peringkat pertama, ada ahli di puncak tingkat Dao Master dalam sekte tersebut. Taiyinmen tidak hanya cemas, tetapi juga menjadi takut. Lagi pula, sekarang Kuil Surga telah bergabung dengan Departemen Perang Besar Xia, mereka sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Jadi selama periode waktu ini, sekelompok ahli top dari Sekte Taiyin hanya tinggal di Sekte Liang. Agar tidak terkejut, namun dibandingkan dengan ketakutan terhadap Sekte Taiyin, Sekte Liang, yang menduduki peringkat pertama dan memiliki landasan yang kuat, tidak memiliki banyak kekhawatiran. Dan pada hari ketika Xiao Tians kembali ke Departemen Perang Besar Xia, sekelompok orang kuat juga tiba di pintu Sekte Liang. Kekuatan terkuat di wilayah Daxia, 2 guru Tao yang kuat di tahap akhir Akademi Seji. Bab 350. Ya, fakta bahwa Dao Chen menerobos ke puncak alam hidup tingkat Master Dao di Xiajing beberapa hari yang lalu tidak dapat disembunyikan sama sekali. Keberuntungan dan momentum unik dari alam hidup tingkat Master Tao yang begitu kuat hampir seketika dihilangkan Daxia itu dipelajari oleh beberapa orang kuat yang tersembunyi di wilayah tersebut. Belum lagi Sekte Taiyin dan Sekte Liang, bahkan Akademi Seji di Daxia, yang telah diwarisi selama 2000 tahun, takut pada orang kuat yang telah dipromosikan ke puncak level Dao Master. Puncak level Dao Master, juga dikenal sebagai Raja Manusia Setengah Langkah, sepenuhnya merupakan cadangan untuk level Raja Manusia. Dalam kehidupan ini, ada seorang jenius tak tertandingi yang berharap untuk menembus ke level Raja Manusia. Jadi Akademi Seji juga diberangkatkan, dan dalam beberapa hari, Kuil Tianshan dan Departemen Perang Besar Xia akan bernegosiasi dengan Sekte Taiyin Sekte Liang. Jadi di pagi hari itu, 2 guru Tao dari Sekte Seji Academy berada di tahap akhir kehidupannya. Konfusianisme Agung datang ke Sekte Liang. Waktu kembali ke jam 7.30 pagi, ketika matahari pagi baru saja terbit di wilayah Daxia. Di luar gerbang utama Sekte Liang, langit cerah. 2 orang kuat tak tertandingi di tingkat akhir Akademi Seji, mengenakan jubah putih, tiba di luar Sekte Liang. Pada saat ini, Sekte Liang juga memiliki 2 orang kuat di tingkat akhir guru Tao. 2 kekuatan yang sangat rahasia dari Sekte Liang adalah yang kedua setelah orang kuat yang tiada taranya Yang Xia, pemimpin Sekte Liang, Yang Lai dan Yang, yang kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat akhir Master Tao. 2 lelaki tua yang mengenakan jubah platinum dengan sulaman matahari terik platinum di lengan mereka keluar untuk menyambut mereka. Segera di depan Sekte Liang, 4 orang kuat yang tak tertandingi di tingkat akhir guru Tao bertemu dan berdiri berhadap-hadapan, saling menatap. Tetapi pada saat ini, 2 master tingkat Tao dari Akademi Seji sedikit mengernyit, dengan sedikit ketidakpuasan di mata mereka. Orang-orang kuat dari Akademi Seji mereka datang secara langsung, tetapi pemimpin Sekte Liang tidak muncul. Dia hanya meminta 2 orang kuat dari dalam gerbang untuk keluar menyambutnya, yang membuat mereka agak tidak senang. Demikian pula, meskipun 2 orang kuat dari Sekte Liang, Yang Lai dan Yang, yang berada di level akhir Master Tao, keluar untuk menyambut mereka saat ini, mereka tampaknya tidak senang dengan penampilan orang kuat dari Akademi Seji. Ya, seperti 10 hari yang lalu, Yang Haotian, wakil pemimpin Sekte Liang, pergi ke Xiajing dan dihentikan oleh Kong Xuan. Yang Haotian tidak merasa bersalah terhadap Akademi Seji. Nah, pada saat ini,
sikap kedua prajurit tingkat Master Dao tahap akhir dari Sekte Liang ini hampir persis sama dengan Yang Haotian. Dia tidak terlalu takut dengan Akademi Seji. Sekte Liang, Yang Lai, Yang, dua teman Tao dari Akademi Seji, kalian sopan. Saya hanya berani bertanya pada kalian berdua, apa maksud kalian datang ke Sekte Liang? Memandang dua orang dari Akademi Seji dengan ekspresi arogan dan berkata, setelah Yang Lai selesai berbicara, dua ahli tak tertandingi di tingkat Master Tao di Akademi Seji mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak ada yang lain, dari apa yang mereka rasakan saat ini, sikap Sekte Liang sepertinya sangat bermusuhan dan tidak bersahabat terhadap mereka. Namun setelah beberapa saat, seorang sarjana besar dari Akademi Seji masih mengangkat tangannya ke arah dua guru Tao dari Sekte Liang dan berkata, Kong San dan Kong Lin dari Akademi Seji, atas nama Sekolah Sarjana Akademi Seji, datang berkunjung ke Sekte Liang. Rekan-rekan Tao, di mana Yang Xia? Ada yang ingin kita diskusikan dengan Yang Xia. Kong San dari Akademi Seji berkata, perasaan tidak bahagia di hatinya menjadi semakin kuat. Demikian pula, dia juga terkejut di dalam hatinya, terkejut dengan detail tersembunyi dari Sekte Liang, dua patung. Seorang pria kuat di tingkat akhir Master Tao. Tentu saja, Akademi Seji mengetahui tentang Yang Xia dan Yang dari Sekte Liang. Namun menurut intelijen yang mereka kumpulkan, Yang Lai dan Yang sudah mati, namun dua orang yang sudah mati dalam intelijennya kini berdiri di depan mereka hidup-hidup. Apakah itu berarti orang kuat dari Sekte Liang yang meninggal dalam intelijen sebelumnya juga masih hidup? Memikirkan hal ini, dua cendekiawan hebat di Akademi Seji mengernyitkan mata. Sekte Liang ini sangat tersembunyi sehingga bahkan sebelum dipaksa ke depan pintu oleh Wan Tianshui dari Departemen Perang Besar Xia, sekte tersebut tidak mengungkapkan banyak rahasianya. Pendekatan seperti itu berarti Sekte Liang benar-benar bermaksud bersembunyi dari dunia, atau memiliki ambisi yang lebih besar. Untuk sesaat, hati dua ahli alam hidup tingkat master di Akademi Seji tenggelam. Ini benar-benar saat yang penting, dan Sekte Liang kini telah mulai mengungkapkan warisan aslinya. Ya, ketika dua orang kuat di tahap akhir kehidupan, Yang Lai dan Yang, tidak lagi menyembunyikan diri, tetapi diekspos ke dunia nyata. Dunia, artinya, Sekte Liang, kekuatan diam ini, akan lahir. Sekte Liang, waktu pewarisan bahkan tidak lebih lama dari Sekte Taiyin, hanya 300 tahun. Dan lebih dari 100 tahun yang lalu, sekte ini bahkan hampir dimusnahkan satu kali. Namun beberapa dekade yang lalu, pemimpin Sekte Liang, Yang Xia, yang berada di ambang kehancuran, tiba-tiba bangkit, dan kemudian naik pangkat. Dia dengan panik berperang melawan sekte di semua tingkatan di wilayah Great Xia, memenangkan semuanya pertempuran, dan membuat kemajuan besar sepanjang perjalanan. Segera, Sekte Liang mengamankan posisinya sebagai pemimpin dari 9 sekte tingkat kaisar terkuat. Namun, sejak itu, Yang Xia diam. Anda harus tahu bahwa Yang Xia beberapa dekade yang lalu telah maju ke tingkat Dao Master. Namun, setelah Yang Xia mengalahkan 8 sekte terkuat tingkat kaisar, tetapi diam. Ia, tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Termasuk mereka yang berada di Sekte Liang, mereka hanya mengetahui bahwa Yang Xia sepertinya telah keluar sekali. Setelah kembali, dia menderita beberapa luka dan kemudian memilih mundur. Tetapi ketika Yang Xia keluar dari pengasingan lagi 5 tahun yang lalu, dia sudah menjadi orang kuat di puncak tingkat Dao Master, samar-samar melangkah ke setengah langkah tingkat Raja Manusia. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Yang Xia selama beberapa tahun ini. Apalagi Sekte Liang selalu tertutup dari dunia luar, dan dunia luar belum bisa memperoleh informasi apapun tentang Sekte Liang. Tapi sekarang, Sekte Liang tiba-tiba muncul dengan 2 orang kuat di tingkat akhir Master Tao. Pada saat ini, mata Kong San menyipit dan dia menatap tajam ke arah Yang Lai dan Yang yang berdiri di depannya. Tak heran, menghadapi Departemen Perang Daxia dan Kuil Tianshan yang tak terhentikan, Sekte Taiyin sangat ketakutan, namun Sekte Liang tidak takut sama sekali. Tidak ada yang lain, hanya saja latar belakang Sekte Liang mereka lebih kuat. Dan, jika pada tahun-tahun ini, Sekte Yang Xia dan Liang telah ditempatkan di wilayah Great Xia, dan jika mereka dikerahkan secara diam-diam lebih dari 10 tahun yang lalu atau bahkan beberapa dekade yang lalu seberapa tirani Sekte Liang sekarang? Pada saat ini, 2 ahli tingkat Master Tao dari Akademi Seji sedang melihat 2 ahli tak tertandingi dari Sekte Liang. Demikian pula, Yang Lai dan Yang dari Sekte Liang juga menatap 2 guru Tao yang kuat dari Akademi Seji. Pertama, untuk pertama kalinya dalam sejarah, di negeri Daxia, ada kekuatan yang berani tidak menghormati penduduk Akademi Seji dan bahkan menghadapi mereka. Untuk sesaat, suasana di kedua sisi sangat khusyuk. Setelah kedua belah pihak terdiam untuk waktu yang lama, Yang dari Sekte Liang berbicara lagi dan berkata kepada 2 ahli tak tertandingi dari Akademi Seji, kalian berdua,
Maaf, Master Sekte kami sedang mundur dan tidak nyaman untuk keluar untuk menemuimu. Jadi kalian berdua, kalian. Tolong kembali. Haha, Kong Lin dari Akademi Seji menyipitkan matanya. Sejak Yang berbicara, dia mengambil langkah ke depan, memandang Yang dengan mata menyipit dan bertanya, "Oh, apakah Tuan Yang telah mengasingkan diri lagi? Dia telah mengasingkan diri selama beberapa dekade. Apakah kamu masih mundur? Saya ingin bertanya, dengan kekuatan pemimpin sekte yang saat ini, apakah dia masih perlu mundur?" Kong Lin berhenti sejenak saat berbicara, lalu berkata lagi, "Atau apakah kamu berkata, Master Sekte Yang, kamu ingin mundur untuk menerobos ke Raja Manusia?" Yang dari Sekte Liang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha. Tidak mudah untuk menembus level Raja Manusia. Bagaimanapun, keberuntungan suatu zaman hanya dapat mendukung satu Raja Manusia untuk menerobos. Jadi, semuanya di Akademi Seji, yakinlah bahwa Master Sekte kami tidak dapat menembus Raja Manusia." Hanya beberapa hari kemudian, bukankah kuil surga dan Departemen Perang Dacia datang untuk mengintimidasi kita? Seperti yang Anda ketahui, 4 dari 9 sekte tingkat kaisar terkuat di wilayah Daxia kini telah dimusnahkan. Kami, Letnan, Yang Zong, kamu juga takut. Haha, cibiran di wajah Yang menjadi semakin tebal, dan dia mencibir sambil mengucapkan kata-kata yang mencela diri sendiri. Itu berarti Akademi Seji Anda adalah satu-satunya kekuatan super di Daxia, dan Sekte Liang kami jauh dari lawan Anda. Nah, itulah yang dimaksud dengan Sekte Liang sekarang, tetapi dua cendekiawan hebat dari Akademi Seji berpikir bahwa Sekte Liang sedang berpura-pura lagi. Tentu saja mereka tidak punya bukti. Bagaimanapun, Sekte Liang telah bungkam selama beberapa dekade terakhir. Saat berikutnya, Kong Lin dari Akademi Seji mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak percaya, Departemen Perang Dacia dan Kuil Tianshan. Apakah kamu Sekte Liang takut pada mereka? Yang memandang Kong Lin seolah-olah dia bodoh dan berkata, tentu saja saya takut. Teman tahu Kong Lin, apakah kamu benar-benar bingung atau bohong? Apakah kamu buta atau tuli? Sekte Taichang, Jiu Tianmen, Sekte Netherworld, Sekte Tianji, 4 sekte terkuat lebih kuat dari Departemen Perang Daxia dan Kuil Tianshan, bukan? Tapi bagaimana dengan mereka sekarang? Apakah sekte mereka masih ada? Bertahun-tahun yang lalu, kami, Sekte Liang, terlambat menyelamatkan mereka. Jadi, bukankah menurutmu kami tidak khawatir? Setelah Yang selesai berbicara, kedua orang kuat dari Akademi Seji terdiam. Dan menurut berita mereka, Sekte Liang benar-benar mengirim orang untuk menyelamatkan hari itu, tetapi tindakan Kuil Tianshan dan Departemen Perang Dacia terlalu cepat. Hanya dalam 3 hingga 5 menit, 4 kaisar sekte yang paling kuat adalah hancur. Saat itu, semua orang di Akademi Seji tidak terlalu memikirkannya. Tapi hari ini, ketika mereka datang ke Sekte Liang, mereka tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Ya, ada sesuatu yang sangat salah. Jika Sekte Liang benar-benar ingin menyelamatkan 4 sekte asli, itu tidak akan sulit. Terlepas dari hal lain, keberadaan 2 Master Dao di tahap akhir kehidupan di depan mereka akan sangat sulit diselamatkan sebelumnya pada hari itu. Jadi meskipun 4 sekte besar dikalahkan hari itu, mereka masih bisa menyelamatkan beberapa sekte kuat. Bagaimanapun, meskipun Yang Xia dan Yang adalah orang yang sama di masa lalu, meskipun mereka bukan tandingan Dao Yi dan Mo Qiu, mereka masih dapat menunda beberapa saat. Namun mereka tidak pergi, tetapi pada akhirnya, setelah perang dimulai, Yang Xia secara pribadi membawa beberapa orang kuat ke sana. Jadi kalau dipikir-pikir, mereka merasa apa yang terjadi hari itu tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, Sekte Liang telah bertanggung jawab atas 9 sekte prakaisar selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak ingin 4 sekte besar dihancurkan, maka mereka benar-benar dapat menyelamatkan mereka. Hanya saja mereka tidak melakukannya. Apakah kalian berdua tidak akan mengizinkan kami masuk? Kong Lin memiliki temperamen yang buruk, dan sedikit kemarahan sudah memenuhi tubuhnya saat ini. Jadi Kong San segera menyelanya dan berkata kepada Yang Lai dan Yang. Demikian pula Yang Lai dari Sekte Liang di seberangnya juga tersenyum dan berkata, saudara Kong San ingin masuk, tentu saja bisa. Ayo, masuk. Meskipun Sekte Liang kita tidak sedalam Tao Yun dari Akademi Seji, tapi karena 2 bersaudara Tao ada di sini, kami pasti akan menghibur mereka dengan baik. Silakan masuk dan jangan merusak keharmonisan antara kedua keluarga, haha. Pada saat ini, Yang Lai berkata bahwa dia menyingkir, dan mengundang 2 orang kuat dari Akademi Seji masuk. Seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Kong Lin mendengus dingin dan berjalan menuju Sekte Liang. Namun saat ini, ekspresi Kong San di sebelahnya berubah drastis, dan dia meraih Kong Lin dengan erat. Kemudian Kong San melihat lebih dalam pada Yang Lai dari Sekte Liang, lalu melihat jauh ke dalam Sekte Liang,
dan berkata, "Saudara Yang Lai, karena pemimpin Yang Lai sedang mundur, kami berdua tidak akan mengganggumu. Dekan lama di akademi masih menunggu kita kembali dan menjawab perintah kita, jadi ucapkan selamat tinggal saja dan ayo kembali dulu dan bertemu lagi nanti. Yah, apakah kamu benar-benar tidak akan duduk di sekte itu?" Melihat Kong San pergi, Yang Lai berkata dengan sopan lagi, "Ini benar-benar tidak mungkin, penting untuk melakukan sesuatu. Dua saudara Tao, pamitlah," kata Kong San dengan tangan ditangkupkan, lalu menarik Kong Lin, yang tampak bingung, menjauh. Setelah Kong San dan Kong Lin menghilang sepenuhnya, di pintu masuk sekte Liang, senyuman di wajah Yang Lai berangsur-angsur berubah menjadi dingin, dan jejak penghinaan dan niat membunuh yang dingin melintas jauh di matanya. Tidak ada yang lain. Jika dua guru Tao yang berada di Akademi Seji tadi benar-benar berani masuk, jangan pernah berpikir untuk keluar lagi. Sekte Liang telah bersembunyi selama beberapa dekade, dan ada begitu banyak rahasia di sekte tersebut yang mungkin tidak dapat ditemukan oleh orang biasa, tetapi yang kuat di alam tingkat akhir guru Tao pasti tidak akan dapat menyembunyikannya. Oleh karena itu, jika Kong San dan Kong Lin dari Akademi Seji benar-benar berani masuk, maka sekte Liang hanya dapat menjadikan mereka sebagai tamu. Demikian pula, 3 menit kemudian, Kong San dan Kong Lin, yang berada puluhan mil jauhnya dari sekte Liang, juga berhenti. Kong San berbalik dan melihat ke arah sekte Liang, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Ya, dia sebenarnya merasakan sedikit niat membunuh di mata Yang Lai barusan. Persepsinya benar-benar tidak salah lagi. "Kakak senior, kenapa kita tidak masuk sekarang? Bukankah Yang Lai mengundang kita masuk?" Kong Lin masih bingung saat ini, jadi dia bertanya pada Kong San. Kong San berkata dengan ekspresi serius, "Tidak, kamu tidak bisa masuk. Sekte Liang telah bersabar selama beberapa dekade, dan kami masuk. Jika kami benar-benar menemukan sesuatu, itu akan sangat sulit." Kong Lin mencibir dan berkata, Kakak senior, bukankah benar kita datang ke sekte Liang kali ini hanya untuk menyelidiki beberapa hal? Karena kita bisa mengetahuinya, mengapa tidak masuk?" Kong San menoleh dan menatap Kong Lin dalam-dalam dan berkata, "Ya, jika kita benar-benar menemukan beberapa rahasia, maka apakah kamu yakin kamu dan aku masih bisa keluar hidup-hidup?" Setelah Kong San selesai berbicara, Kong Lin terdiam. Matanya penuh rasa tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Kong San dengan susah payah, "Kakak senior, maksudmu, sekte Liang mereka, bisakah mereka membunuh kita berdua?" "Tidak mungkin, kita berdiri di belakang kita. Bagaimanapun, itu adalah akademi. Bahkan jika kita memberi 100 keberanian pada sekte Liang, mereka tidak akan berani membunuh kita, kan?" Kong San memandang Kong Lin seolah-olah dia orang bodoh dan berkata, "Kakak laki-laki, apakah kamu lupa mengapa Yang Xia, seorang jenius yang tak tertandingi beberapa dekade yang lalu, terdiam setelah mengalahkan 8 sekte tingkat kaisar?" Ekspresi Kong Lin berubah drastis dan menjadi sangat serius. Tidak ada yang lain, hanya karena mereka yang berada di puncak Akademi Seji tahu dengan jelas mengapa Yang Xia, yang berada di puncaknya saat itu, tiba-tiba terdiam. Sederhananya, itu karena Yang Xia, yang telah mengalahkan 8 sekte terkuat di tingkat kaisar. Dia secara pribadi pergi ke Akademi Seji dan bertemu dengan dekan lama Akademi Seji. Setelah itu, Yang Xia kembali ke rumah dengan luka parah dan terluka parah oleh dekan lama Akademi Seji dengan satu pukulan. Dan sejak saat itu, setelah Yang Xia kembali, dia mengumumkan mundurnya, dan retret ini terdiam selama beberapa dekade. Pada saat itu, dia bertempur sampai ke wilayah Daxia, dan sekte Liang, pemimpin dari 9 kaisar tingkat sekte paling kuat, seketika hentikan saja momentum ke depan. 10 menit kemudian, 2 guru Tao yang kuat dari Akademi Seji benar-benar menghilang. Dan di sebuah rumah rahasia di kaki gunung jauh di dalam sekte Liang, Yang Xia diam-diam sedang minum teh di dalamnya. Pada saat ini, Yang Lai dan Yang, yang baru saja keluar untuk bernegosiasi dengan orang-orang di Akademi Seji, 2 orang kuat di tingkat akhir Master Tao, berdiri dengan hormat di depan Yang Xia. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di ruang rahasia bawah tanah saat ini, di belakang Yang Lai dan Yang, masih ada 6 orang kuat lainnya di tahap akhir berdirinya tingkat Master Tao. Ya, ada 6, dan jika Anda menambahkan Yang Lai dan Yang, ada 8. Ada 8 ahli tak tertandingi yang berada di puncak level Dao Master akhir. Jika mereka maju sedikit lebih jauh, mereka akan berada di puncak level Dao Master. Ini adalah sekte Liang. Ini adalah fondasi sebenarnya dari sekte tingkat kaisar terkuat di wilayah Xia besar. Dan jika Yang Xia sendiri dimasukkan, latar belakang sekte Liang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak ada yang tahu bagaimana Yang Xia melakukannya, tapi bagaimanapun juga, dengan kekuatan yang begitu kuat, sekte Liang benar-benar berani menantang Akademi Seji. Pada saat ini,
Yang Lai dan Yang, yang masih sombong dan sombong di luar sekte tadi, sangat hormat saat menghadapi Yang Xia. Bahkan Yang, yang memiliki temperamen panas dan impulsif, tidak berani menarik napas di depan Yang Xia saat ini. Master Sekte, orang-orang dari Akademi Seji telah pergi dan kembali ke Akademi dan memasuki formasi pelarangan. Tapi yang saya tidak mengerti, Master Sekte, adalah karena Yang dan saya muncul kali ini, Akademi Seji harus sadar itu. Disinilah kita, lalu mengapa kita tidak membunuh Kong San dan Kong Lin? Dan bahkan jika kita tidak membunuh mereka, setidaknya kita harus mengendalikan mereka. Yang Lai bertanya pada Yang Xia dengan bingung. Yang Xia tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata dengan mata yang dalam, siapa yang memberitahumu bahwa Akademi Seji tidak mengetahui kekuatan kita? Mereka mengetahuinya, yang lain tidak, tetapi orang tua itu pasti mengetahuinya. Jadi kita bersembunyi tidak ada gunanya. Jika kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain, apakah kamu masih berharap bisa menyembunyikannya dari Raja Manusia? Lalu Master Sekte, kenapa Akademi Seji? Yang Lai, yang selalu menganggap dirinya bijak, semakin bingung. Mata Yang Xia menjadi lebih dalam dan dia berkata perlahan, ini sangat sederhana, karena mereka juga sedang ditahan sekarang. Haha, sekarang, di akademi mereka, ada seseorang yang kekuatannya tidak lebih buruk dari benda lama itu. Raja ada di sini, dan Raja Kehormatan ada hubungannya dengan Xiao Tians. Terus terang, kita masih mendapat restu dari Xiao Tians kali ini. Dan mereka akan tiba di sini dalam 7 hari. Kalau begitu Sekte Master, seberapa jauh kamu dari menjadi Raja Manusia sekarang? Masih tidak bisakah kamu menerobos? Saat berikutnya, di ruang rahasia, orang kuat lain yang berada di puncak level akhir Dao Master bertanya pada Yang Xia. Bas, bayangan matahari tiba-tiba muncul di belakang Yang Xia, tetapi pada saat ini, lebih dari 90% bayangan itu membeku. Mata Yang Xia dalam dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, hampir tidak jauh, bersambung.